Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Nama saya Pascal Lotas, dan hari ini saya kembali ditemani oleh rekan senegara saya, Kolonel Jack Bow. Jack, selamat datang kembali. Halo, terima kasih Basic 2 sekali lagi ke acara ini. Halo nih. Saya sangat berterima kasih karena Anda mau berbicara lagi dengan kami. Karena, tentu saja, Anda adalah salah satu dari sedikit warga Eropa yang dikenai sanksi oleh Uni Eropa. Bagi yang belum tahu, Jack Bow dimasukkan ke dalam daftar sanksi Rusia pada bulan Desember lalu, kalau saya tidak salah ingat tanggal 15 Desember. Lalu Anda melewati Natal yang sangat tidak menyenangkan di bawah sanksi itu. Anda tidak bisa mengakses rekening bank, tidak bisa membuat kontrak apapun, bahkan tidak bisa meninggalkan negara. Anda sekarang berada di Belgia. Hari ini hari Senin, tanggal 20 April. Artinya sudah lebih dari 4 bulan Anda hidup di bawah sanksi. Jadi, apa yang terjadi pada Anda selama waktu itu? Sementara itu, kami sudah mengajukan permohonan untuk dihapus dari daftar sanksi. Kami melakukannya di awal bulan Maret, dan sampai sekarang belum ada jawaban. Karena itu, kami mengajukan perkara ke Pengadilan Eropa, sambil mengingatkan bahwa keputusan untuk memasukkan saya ke daftar sanksi bukanlah keputusan hukum, tapi keputusan politik. Artinya, kami tidak punya jalur banding biasa seperti dalam proses hukum normal. Kami sedang menggugat keputusan politik lewat lembaga peradilan. Jadi ini memang sesuatu yang cukup luar biasa, karena keputusan untuk menjatuhkan sanksi kepada saya bersifat di luar hukum, yang berarti saya sama sekali tidak melanggar hukum apapun. Saya tidak melanggar peraturan apapun, dimanapun itu. Saya hanya menggunakan hak saya untuk menyampaikan pendapat. Dan sanksinya pun belum pernah diputuskan oleh hakim atau pengadilan manapun sebenarnya. Jadi sekarang, kami harus menggugat keputusan politik lewat proses hukum, dan itulah yang sedang kami lakukan. Saya sendiri belum tahu persis bagaimana perkembangannya, karena dokumennya sedang diperiksa oleh Pengadilan Eropa. Sementara itu, atas permintaan pengacara saya mendapat apa yang disebut pengecualian kemanusiaan, yang memberi saya akses terbatas ke rekening bank saya di Eropa. Karena saya tinggal di Belgia, jadi saya bisa membeli makanan dan kebutuhan pokok. Itulah alasan kenapa akses ke rekening bank saya dibatasi. Di Swiss, biasanya, negara itu tidak menerapkan paket sanksi seperti ini, karena sanksi itu dianggap melanggar kebebasan berpendapat dan kebebasan berbicara saya. Jadi Swiss sebenarnya tidak mengadopsi paket sanksi tersebut. Tapi bank-bank Swiss dan lembaga seperti Swisscard, misalnya untuk American Express, malah membatalkan kontrak saya. Padahal seharusnya saya tetap punya akses penuh ke rekening saya. Bank saya juga sempat membekukan rekening saya di Swiss, dan sebagian akses itu baru dipulihkan setelah ada tindakan dari pengacara saya, karena keputusan itu sebenarnya dari pemerintah Swiss. This was not what the Swiss government decided. So we see that the situation because Jadi kita bisa lihat situasinya seperti ini. Karena lembaga-lembaga keuangan itu takut terkena sanksi sekunder dan takut akan kemungkinan dampak lain, mereka akhirnya menjatuhkan sanksi mereka sendiri, kalau bisa dibilang begitu. Dan itu sangat mengkhawatirkan. Karena artinya misalnya saja, Swisscard sebenarnya tidak menghormati kebebasan berpendapat. Bisa dibilang, mereka menghukum saya secara sepihak, padahal saya tidak melanggar hukum, peraturan, atau kontrak apapun yang saya miliki dengan mereka, misalnya untuk kartu kredit saya. Sebaliknya, saya justru pelanggan yang cukup baik bagi mereka. Jadi hal ini menunjukkan bahwa seluruh persoalan sanksi ini sebenarnya jauh lebih menyimpang dari tujuan awalnya. Dan di Eropa, ya saya hidup kurang lebih seperti biasa. Tapi saya tidak bisa bepergian. Saya masih dilarang untuk pergi ke negara saya sendiri. Saya tidak bisa kembali ke Swiss, negara asal saya. Saya masih warga Swiss. Saya tidak punya kewarganegaraan Belgia. Saya hanya warga Swiss.
Dan kalaupun saya melarikan diri, yang secara teknis mungkin bisa dilakukan, saya tidak akan bisa kembali ke rumah saya, ke tempat tinggal saya yang sebenarnya, ke apartemen saya, atau hal-hal seperti itu. Jadi begitulah keadaannya. Bisa dibilang saya hampir seperti di penjara. Saya berada dalam tahanan rumah, kalau mau disebut begitu, di Belgia. Itu yang bisa kita katakan. Dan lagi, saya dilarang menggunakan kartu kredit dan hal-hal semacam itu. Jadi kemampuan saya untuk sangat terbatas. Tapi kebutuhan dasar saya masih terpenuhi. Itulah situasinya. My basic needs are covered. That's the situation. It's very sad though, you know, what you're describing is called Tapi memang menyedihkan ya. Yang kamu jelaskan, itu disebut overcompliance. Dan itu salah satu konsekuensi yang tidak disengaja. Sudah cukup dipahami bahwa sanksi sering membuat lembaga-lembaga jadi terlalu patuh, termasuk lembaga yang ada di Swiss. Tapi karena mereka ingin berurusan dengan Uni Eropa, mereka juga harus berurusan dengan Uni Eropa, kan? Ada perjanjian pertukaran dan hal-hal lain semacam itu. Neste ada Bank Swiss, besperste Portugal, full proportion deny in Eropa. Operating also inside the European Union. Because of that, they then take the safe. Karena itu, mereka akhirnya memilih jalan yang paling aman, yaitu menutup semua akun dan semua yang kamu miliki. Mereka ingin memastikan kalau mereka selalu berada di sisi yang aman. Bagian hukum mereka akan bilang, demi kehati-hatian, lebih baik melakukan itu daripada menghadapi risiko di masa depan. Dan hal seperti ini memang terjadi pada banyak orang yang terkena sanksi, termasuk sanksi terhadap Iran, juga negara-negara lain yang sedang disangsi. Kepastian berlebihan sebagian seluruh paket yang datang bersama sanksi. Dan ini of the entire package you get. And it's You're right, although it's an over compliance in the sense. Anda benar, meskipun ini bisa dibilang bentuk kepatuhan yang berlebihan. Dalam hal saya tidak sedang membicarakan sanksi terhadap Iran, tapi soal kasus saya sendiri. Pada tanggal 9 Januari, Swiss mengajukan protes kepada Uni Eropa. Swiss mengeluarkan nota protes atau démarche kepada Uni Eropa menentang sanksi terhadap saya. Alasannya ada dua. Pertama, karena tidak ada proses hukum yang semestinya. Kedua, karena itu melanggar kebebasan berbicara saya. Dan dalam konteks itu, Bank Swiss dan kartu Swiss dari American Express sebenarnya juga melanggar keputusan pemerintah Swiss sendiri. Itu juga harus disampaikan. Hal ini sangat mengkhawatirkan. Melihat lembaga-lembaga seperti itu bertindak tanpa dasar hukum yang jelas. Mereka bahkan menyita aset yang saya miliki. Saya tidak ingin masuk ke rincian, tapi tindakan itu juga membuat kredit yang saya miliki terhadap mereka menjadi tidak berlaku lagi. This was also nullified the things that credit that I had towards them. So hey, very brief intermission because I was recently banned. Hey, sebentar aja ya, jeda singkat. Soalnya saya baru aja kena ban dari YouTube. Dan walaupun sekarang sudah balik lagi, hal itu bisa terjadi kapan saja. Jadi, tolong pertimbangkan untuk berlangganan. Bukan cuma di sini, tapi juga di daftar email saya di Substack di pascalotas.substack.com. Tautannya ada di deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya. Enggak, ini situasi yang buruk banget. Kalau saya nggak salah, di Swiss itu sebenarnya ada, kalau bukan undang-undang, setidaknya peraturan yang melarang lembaga-lembaga Swiss menerapkan sanksi asing di wilayah Swiss. Tapi saya nggak yakin. Saya harus cek lagi soal itu. Jadi, ini bukan cuma bertentangan dengan keputusan Dewan Federal atau pemerintah kita, tapi bahkan sebagian bisa dibilang melanggar hukum Swiss. Masalahnya, lembaga-lembaga itu punya pengacara internal, dan mereka melihatnya dari sisi risiko. Lalu mereka bilang, aduh, gimana nih? Semaiskeswerhoorn. They look at risk and then they're like, oh no, what do we do? Better cancel the contract because they don't have to. Lebih baik batalkan saja kontraknya. Karena sebenarnya mereka nggak wajib punya kontrak dengan Anda. Tapi tentu saja, itu akan membuka banyak masalah. Dan Anda yang harus menghadapi semua itu. Ya, memang itu bagian dari tujuannya, supaya Anda dibuat sesulit mungkin. Tapi apakah Uni Eropa pernah benar-benar berbicara dengan Anda dan menjelaskan apa yang harus Anda lakukan supaya mereka mencabut sanksi itu? Karena secara resmi, sanksi itu kan bukan hukuman ya. Katanya itu langkah pendidikan untuk mengajari Anda bagaimana memperbaiki perilaku yang dianggap ilegal. Jadi, ada perilaku yang mereka anggap melanggar hukum dan mereka nggak mau melihat itu terjadi. Maka mereka mengajari Anda supaya tidak melakukan hal yang mereka tidak suka. Nah, apakah mereka pernah benar-benar menyampaikan kepada Anda
Apa yang harus dilakukan supaya nama Anda dihapus dari daftar sanksi? Communicate with you what you would have to do in order to be removed. No, I haven't received any official communication. Tidak, whatsoever. saya belum menerima komunikasi resmi apapun, baik dari Swiss, Uni Eropa, maupun dari pemerintah Belgia. Saya tidak pernah menerima apapun secara tertulis, tidak ada pesan, tidak ada panggilan telepon. Maksud saya, dari Swiss, ya, saya memang sempat mendapat beberapa panggilan. Tapi dari yang lain, Uni Eropa, pemerintah Belgia, benar-benar tidak ada sama sekali. Hanya ada persetujuan untuk kebutuhan dasar, pengecualian yang tadi saya jelaskan. Tapi itu hasil dari permintaan sepengintas Rusia, dan mereka berbicara dengan dismaik sing. Tepati kepada saya, eksemgari iseng mencobakan apapun. Begitu. They never address me in any way. So It's a very dystopian situation because what's happening to Ini situasi yang sangat distopian, karena apa yang terjadi padamu tentu bisa saja terjadi pada siapapun, baik yang tinggal di dalam maupun di luar Uni Eropa. Siapapun. Tidak ada yang benar-benar aman, karena Dewan Eropa yang menetapkan sanksi itu secara hukum punya hak untuk menjatuhkannya kepada siapapun yang mereka mau, sesuka mereka. Dan itu, sungguh, maksud saya, hal seperti ini seharusnya tidak mungkin terjadi dalam masyarakat yang demokratis. Tapi sayangnya, ini nyata reading. democratic society, but unfortunately it is. well, this is it, and this is just. Ya begini, today we are talking hari about ini kita Russia, memang sedang but bicara soal Rusia atau hal-hal semacam itu. Tapi besok bisa saja topiknya tentang Palestina atau hal lain sama sekali. Itu yang seharusnya dipahami orang. Karena banyak yang bilang, oh dia pro-Rusia. Padahal, saya tidak pernah bilang saya pro-Rusia. Itu poin yang sangat penting. Saya juga tidak pernah menyatakan, dengan cara apapun, bahwa saya pro-Rusia atau pro-Ukraina. Saya mengambil posisi netral terhadap konflik itu, sesuai tradisi Swiss, kalau boleh dibilang begitu. Tapi di luar itu, sekarang orang bilangnya, jadi pro-Rusia itu memang tidak terlalu populer. People say, well, okay, being pro-Russian is not very popular, but tomorrow it could be about anything else. Tapi besok bisa saja soal hal lain. Itu yang banyak orang nggak sadari. Dan seperti yang kamu bilang tadi, di masa depan, siapapun bisa saja dikenai sanksi secara internal. Itu nggak dianggap sebagai hukuman. Karena itu, mereka bisa melewati kerangka hukum apapun. Karena ini keputusan politik. Dan itulah kenapa disebut di luar peradilan. Di luar peradilan artinya berada di luar sistem hukum yang kita punya. Jadi semua undang-undang yang kita miliki, hak asasi manusia, dan sebagainya, bisa dilewati hanya karena keputusan politik. Itu yang menarik. Dan itu juga berarti Dewan Uni Eropa yang memutuskan sanksi itu sebenarnya bahkan nggak tahu kenapa saya dikenai sanksi. I was sanctioned. It's interesting that you had on 3 occasions, 2 or 3. Menarik sekali, karena dalam 2 atau 3 kesempatan saat sesi tanya jawab, ada jurnalis yang menanyakan soal kasus saya secara khusus di Jerman. Dan ternyata pemerintah Jerman bahkan tidak tahu siapa saya dan tidak tahu apa yang saya lakukan. Tapi mereka tetap menyetujui keputusan itu. Dan ketika mereka bilang mereka menyetujuinya, maksudnya mereka benar-benar yakin bahwa itu keputusan yang benar. Itu ungkapannya. Tapi mereka juga bilang, sekarang hal ini akan menakut-nakuti orang lain. Itu yang disampaikan oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri Jerman. Jadi idenya adalah membuat orang takut untuk punya pendapat yang berbeda. Ini semacam pengelolaan lewat rasa takut. Tidak ada yang lain. Ya, begitulah. Management by terror. Nothing else. Yeah, it's just a very repressive mechanism, and Ini sebenarnya mekanisme yang sangat represif dan luar biasa juga. Apalagi kalau kita ingat, ini datang dari orang-orang yang berteriak paling keras bahwa mereka ada di pemerintahan untuk melindungi sistem demokrasi. Tapi ya, kita sudah tahu sekarang bagaimana kemunafikan orang-orang seperti itu. Dan sebagian dari mereka bahkan tidak cukup cerdas untuk memahami apa yang mereka lakukan. Saya hanya bisa berharap semoga Anda beruntung dalam perjuangan hukum Anda. Berusaha mengembalikan semua ini ke ranah hukum dan memperjuangkan kembali hak-hak Anda. Sekarang, mari kita sedikit ubah arah pembicaraan, karena saya juga sangat penasaran. Anda kan salah satu pemikir terkemuka di Swiss, bahkan di Eropa, dalam bidang hukum dan analisis konflik. On conflict analysis, I really wonder how you're reading actually the. Saya benar-benar penasaran, bagaimana Anda melihat situasi perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran saat ini?
Hari ini, Senin tanggal 20, kita masih berada dalam semacam gencatan senjata yang disepakati selama sekitar 10 hari. Tapi kemungkinan besar itu akan segera berakhir. Sekarang kita berada dalam kondisi di mana Amerika Serikat telah memblokade Iran dan bahkan memperluas blokade itu dengan menyatakan akan ikut campur terhadap kapal sipil Iran dimanapun di dunia. Pada dasarnya, Amerika Serikat melarang Iran melakukan kegiatan perdagangan apapun di laut lepas, yang menurut Amerika berada di bawah kendalinya. Jadi seolah-olah laut itu milik mereka. Saya cukup yakin banyak negara akan menentang hal ini, dan sebenarnya sudah ada yang menentang. Tapi menurut Anda, bagaimana Anda membaca situasi ini sekarang? Well, we are entering a very dangerous phase because Kita sedang memasuki fase yang sangat berbahaya, karena ada orang-orang yang punya, katakanlah, harapan yang berlebihan. Terutama Donald Trump, yang memulai perang ini tanpa memperkirakan bahwa itu akan berlangsung lebih lama dari yang dia bayangkan. Dia mengandalkan hasil yang cepat. Dan memang, dia menginginkan hasil yang cepat. Itulah masalahnya. Kita sudah melihat hal itu dalam berbagai yang disebut negosiasi yang dia lakukan di berbagai konflik. Dia menyelesaikannya dalam hitungan hari. Padahal kita tahu konflik-konflik seperti itu sebenarnya butuh negosiasi selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun untuk mencapai solusi yang tahan lama. Tapi dia ingin hasil cepat, karena dia hanya ingin menunjukkan betapa hebat dirinya. because he just wants to show how good he is. The problem is that in that case with Iran, Masalahnya adalah, dalam kasus dengan Iran itu, dia ingin memaksakan sebuah solusi. Dan pada dasarnya, itulah yang kita lihat di Islamabad, di mana dia sebenarnya hanya berkata, kami mau ini. Kalau kalian tidak mau melakukannya, maka perang akan kami lanjutkan. Jadi cara Donald Trump bernegosiasi itu lebih mirip pemerasan daripada negosiasi diplomatik yang sesungguhnya. Masalah ini makin parah karena dia sadar bahwa dia sudah terlibat dalam sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dia kendalikan. Sekarang dia takut dengan konsekuensinya. Dan sampai batas tertentu, dia sedang terpojok. Dan karena dia terpojok, seperti siapapun yang berada dalam posisi seperti itu, dia bisa bereaksi dengan sangat liar. in a cornered situation, it can react very wildly. And that's make it is unpredictable by nature. Dan hal itu memang tidak bisa diprediksi secara alami. Tapi dalam situasi seperti itu, Trump bisa jadi malah lebih tidak terduga dan bahkan lebih berbahaya. Kita juga melihat situasi yang sangat mirip di Israel, karena Israel punya masalah lain. Mereka jelas-jelas berbohong kepada Amerika Serikat untuk meyakinkan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang Iran. Mereka mengatakan bahwa Iran sedang lemah secara institusional dan bahwa operasi cepat terhadap rezimnya akan mengguncang Iran dan menghasilkan kemenangan cepat, kalau bisa dibilang begitu. Sekarang, hubungan antara Israel dan Amerika Serikat sedang banyak dibicarakan, terutama di dalam negeri Amerika sendiri. Banyak orang mulai mempertanyakan sifat hubungan ini. Apakah hubungan dengan Israel itu sebenarnya bersifat merugikan atau tidak? Whether Israel is a toxic relationship or not, and Israel in addition to that, Dan Israel, selain itu, ya, karena Iran tidak bisa menjangkau Amerika Serikat, atau hanya bisa melakukannya secara terbatas lewat pangkalan-pangkalan yang tersebar di Timur Tengah, tentu saja Iran bisa menjangkau Israel. Dan Iran sudah menunjukkan, dan ini bukan pertama kalinya, karena kita sudah melihatnya di tahun 2024 dan 2025, bahwa Iran memang mampu, bukan untuk menghindari, tapi menembus pertahanan udara itu, termasuk sistem Iron Dome, Arrow, David Sling, dan sistem pertahanan udara lainnya. Iran punya kemampuan teknis untuk menembus pertahanan itu, sehingga seolah-olah Israel benar-benar tanpa perlindungan terhadap serangan semacam itu. Artinya, keunggulan teknologi Israel yang dulu dianggap hampir legendaris di Timur Tengah, kini benar-benar runtuh. mythic in the Middle East has completely collapsed. And therefore, Israel is suffering now a lack of. Karena itu, sekarang Israel sedang mengalami krisis kepercayaan dari dunia luar, juga krisis kepercayaan antara Israel dan Amerika Serikat, bahkan krisis kepercayaan di bidang militer. Selama ini, semua orang takut pada Israel, karena mereka menganggap, dan memang Israel menampilkan dirinya seperti itu, sebagai negara yang tak bisa disentuh.
Tapi sekarang, semua orang bisa melihat bahwa Israel ternyata tidak kebal. Selain itu, Amerika Serikat juga kehilangan kepercayaan dari para sekutunya. Kita sudah melihat, meskipun ada begitu banyak pangkalan militer Amerika di seluruh Timur Tengah, dengan sistem pertahanan udara dan sistem peringatan dini yang begitu banyak, Amerika tetap tidak mampu melindungi baik Israel maupun negara-negara Arab yang menjadi sekutunya. Nor its Arabian friends. Therefore, we see that the whole. Jadi kita melihat bahwa seluruh narasi Barat, dan ketika saya bilang Barat, saya juga memasukkan Israel. Karena saya tidak berpikir Israel sebenarnya punya budaya yang menyatu dengan Timur Tengah. Secara alami, budayanya itu Eropa, bukan budaya Timur Tengah. Bagaimanapun juga, seluruh narasi Barat sedang runtuh karena hal itu. Dan kita melihat bahwa Iran sebenarnya adalah negara yang jauh lebih kuat. Kita juga melihat bahwa Iran tidak terisolasi. Kita melihat hal yang persis sama seperti yang kita lihat pada Tiongkok dan Rusia, bahwa negara-negara ini sebenarnya tidak sendirian. Memang secara militer, mereka berdiri sendiri, tapi mereka mendapat dukungan kuat dari pihak lain, bisa dibilang dari para aktor BRICS, kalau mau disebut begitu. We could say BRIC actors if you want, but essentially we have. Tapi intinya, sekarang kita sebenarnya sedang berada dalam semacam benturan peradaban. Maksudnya, kita tidak lagi berhadapan antara sistem politik seperti di masa Perang Dingin dulu, tapi antara cara pandang yang berbeda tentang dunia. Di satu sisi, ada orang-orang yang melihat dunia yang lebih multipolar, di mana setiap pihak punya sesuatu untuk disumbangkan bagi komunitas global. Di sisi lain, ada dunia Barat yang masih berpegang pada prinsip lamanya tentang hegemoni. Sebagian orang mungkin menyebutnya sebagai sikap imperialistik. Saya tidak tahu apakah istilah itu masih tepat digunakan sekarang, tapi itu istilah yang bisa kita pakai. Jadi pada dasarnya, ini adalah pandangan lama Barat terhadap dunia lainnya. Dan sekarang, kita memang sedang berada dalam benturan peradaban yang nyata. Apakah isu tentang peradaban itu menarik banget buat saya? Karena pertanyaannya sebenarnya adalah, bagaimana seharusnya kita memahami kekacauan yang sedang kita alami sekarang, di tahun 2026, kan? Memahami perubahan dan pergeseran kekuatan besar setelah semuanya terjadi, 20 atau 25 tahun kemudian, itu jauh lebih mudah. Karena kita bisa melihat ke belakang dan tahu apa yang terjadi sesudahnya. Tapi ketika kita masih berada di tengah kekacauan, itu sangat sulit. Ada orang yang bilang, ini sudah bagian dari sistem Perang Dunia Ketiga, di mana semuanya runtuh dan aturannya jadi sangat anarkis. Ada juga yang menyebutnya Perang Dingin Kedua. Dan ada pula yang melihatnya lewat kerangka benturan peradaban. Saya jadi bertanya-tanya, apakah kata peradaban itu memang cara yang tepat untuk menggambarkannya? Atau seharusnya kita menyebutnya benturan budaya? Karena kita juga melihat cara pertempurannya, cara perang itu dijalankan, berbeda-beda. Misalnya, Rusia berperang dengan cara yang berbeda dari Eropa, atau dari Amerika dan Eropa. Rusia, atau mari kita sebut saja, Barat politik, seperti yang sering dikatakan Richard Sakwa. Kelompok ini saling terhubung dan merupakan perpanjangan satu sama lain. Sementara Iran juga berperang dengan cara yang sangat berbeda, kan? Misalnya, Iran tidak melakukan kekejaman seperti yang dijalankan Barat politik lewat Israel dalam bentuk genosida di Palestina, serangan genosida ke Lebanon, dan sebagainya. Menurut Anda, kenapa istilah peradaban paling tepat untuk menggambarkan situasi ini? Ya, begini. Saya ini seorang pejuang Perang Dingin. Saya dulu berada di pihak Italia waktu Perang Dingin. Saat itu, yang kami lawan adalah sebuah sistem. Sederhananya begini, kami tidak ingin sistem komunis ada di negara kami. Sementara Pakta Warsawa dan dunia komunis tidak ingin ada masyarakat dengan sistem yang mereka anggap imperialis. Jadi yang kami lawan waktu itu adalah sistem. Dan selama Perang Dingin, kami berhadapan dengan Uni Soviet, bukan dengan rakyat Soviet. Tapi sekarang, yang kita hadapi adalah orang Rusia. Nah, disitulah bedanya. Sekarang kita menjatuhkan sanksi kepada warga Rusia.
We sanctioned Russian journalists and things like that. Kita menjatuhkan sanksi pada jurnalis Rusia dan hal-hal semacam itu. Misalnya, sebagai contoh saja, ada lukisan terkenal di Galeri Nasional di London berjudul The Russian Dancers, atau entah bagaimana sebutannya dalam bahasa Inggris, yang kemudian diganti namanya menjadi The Ukrainian Dancers. Nah, di situ terlihat bahwa ini bukan lagi soal perdebatan politik. Ini sudah jadi sesuatu yang lain. Di Prancis misalnya, sebuah bank bisa menolak membuka rekening, o bahkan tutup rekening. Have seseorang terdengar seperti nama Rusia. Heweksan namankah seperti orang Rusia. If your name sounds Russian, They did that. They did that. Eurogis and Mektuk grow. Mermien itu rekening broke, knowledge will port 9 terdix during the special. that was reported in the Figaro, in the Monde. It's right. It's not Itu something that- diberitakan di Le Figaro, I di Le Monde. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu temukan begitu saja. Maksud saya menulis tentang itu di buku saya. Saya percaya kamu, saya percaya. Artinya, kita sudah tidak lagi berada dalam perjuangan politik. Kita tidak sedang melawan sebuah sistem. Bukan karena kita takut Rusia akan memaksakan semacam sistem politik di Eropa. Bukan, ini hanya karena kita tidak mau, kita tidak suka orang Rusia, dan semua sanksi terhadap individu itu. Dan hal itu menunjukkan dengan jelas perubahan cara berpikir kita, cara kita memahami konflik. Pada dasarnya, Rusia punya sistem ekonomi yang sama seperti kita, kurang lebih. Mungkin ada beberapa perbedaan, tapi intinya, kita tidak sedang membicarakan dua sistem yang berbeda. Ini bukan soal ekonomi terencana versus ekonomi liberal, atau hal-hal seperti itu. Jadi, bukan melawan sistem yang sedang kita perjuangkan. So it's not against the system that we are fighting. We're just fighting, and even we can even go further if you. Kita sedang berjuang, dan kita bahkan bisa melangkah lebih jauh lagi. Kalau kita dengarkan para komentator, katanya kita berjuang melawan Putin, jadi melawan satu orang. Tapi waktu Perang Dingin dulu, kita tidak berjuang melawan Brezhnev, atau Andropov, atau siapapun. Kita berjuang melawan sebuah sistem. Dan itulah alasannya. Kita bisa bermain dengan kata-kata. Kita bisa bicara soal budaya atau soal peradaban. Mungkin ada banyak cara untuk memahami kata-kata itu. Dan saya tidak akan menjadikannya semacam keyakinan. Tapi faktanya, dasar dari konflik ini sudah berubah. Sekarang, kita berjuang melawan individu. Bahkan melawan Iran, kalau kita perhatikan baik-baik. Sebenarnya apa yang sedang kita lawan? Kadang orang bilang, kita melawan sistem yang tidak kita sukai karena situasi perempuan di Iran. Tapi bagaimana dengan situasi perempuan di Korea Selatan atau di Arab Saudi? The situation of women in South Korea or Saudi Arabia. We don't Yeah, make Dan kami sama sekali tidak keberatan dengan itu. Karena 2 hari lalu UNICEF merilis angkanya. Kami benar-benar tidak keberatan dengan Israel yang membunuh rata-rata 47 perempuan setiap hari. 7 women per day. Exactly. Stepping Sege. In Gaza. That's perfectly fine. That's Itu nggak masalah sama sekali. Itu namanya membela diri. Dan itu boleh. Tapi kalau ada stereotip apapun tentang seperti apa kehidupan perempuan di Iran, entah terbukti atau tidak, itu nggak bisa diterima. Itu harus dihapuskan. okay, that must be eliminated. Exactly. This is exactly the problem. So we don't know exactly what Tepat we are sekali. fighting against. Inilah And we masalahnya. have all these rationales. Kita bahkan nggak tahu persis apa yang sebenarnya sedang kita lawan. Dan ada begitu banyak alasan yang dikemukakan. Kadang kita berkonflik karena kemampuan nuklir Iran, padahal kita tahu, dan ini sudah dikonfirmasi oleh intelijen Amerika Serikat, bahwa Iran tidak berusaha membuat bom nuklir. Jadi mereka memang tidak mengerjakan itu. Mereka tidak menginginkannya. Dan sejauh ini, kalau kita lihat laporan dari IAEA, terlihat jelas bahwa Iran secara konsisten bekerja di bidang nuklir sipil. Jadi, sebenarnya apa yang kita inginkan? Sekarang kita ingin menghapus rudal balistik. Tapi di sisi lain, siapa yang sebenarnya mengancam? Dan siapa yang sejauh ini justru menyerang Iran? And who has actually attacked Iran so far? I mean, I could, we can talk. Maksud saya begini, tentu saja kita bisa bicara tentang berbagai serangan yang terjadi sejak tahun 2024, seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi kita juga bisa menyebut semua serangan yang dilakukan oleh Dinas Rahasia Israel terhadap para ilmuwan Iran selama beberapa dekade terakhir. Atau bahkan apa yang dilakukan Amerika Serikat dan terutama Prancis dalam mendorong terorisme di dalam Iran selama 40 tahun terakhir. Dengan cara membantu, mempersenjatai, dan melatih, bisa dibilang,
gerakan-gerakan revolusioner yang dianggap teroris di Iran. Jadi, Iran sebenarnya sudah berada di bawah serangan terus-menerus dengan tingkat intensitas yang berbeda-beda selama kira-kira 40-47 tahun terakhir. Dan tentu saja, mereka berusaha memiliki kemampuan penangkal. Mereka memang menolak senjata nuklir sebagai alat penangkal, tapi sebagai gantinya, mereka mengembangkan rudal balistik konvensional ketika teknologi itu sudah mereka kuasai. Dan tentu saja, ada Selat Hormuz. Mereka selalu mengatakan, kalau kalian menyerang kami akan memblokir Selat Hormuz. Itu semacam versi mereka sendiri dari bom nuklir, kalau boleh dibilang begitu. Jadi ini adalah sesuatu yang melampaui batas-batas langsung dari negara itu sendiri. Tapi izinkan saya bertanya dua hal, karena ini sedang ada di pikiran saya sekarang. Yang pertama, soal apa yang sebenarnya memotivasi kita, terutama di dunia politik barat. Kalau bicara tentang Rusia, kita sering dengar istilah Rusofobia. Tapi menurut saya itu bukan kata yang tepat, karena fobia berarti rasa takut. Dan saya tidak melihat ada rasa takut. Yang saya lihat adalah kebencian. Kebencian terhadap segala hal yang berbau Rusia, rasa merendahkan apapun yang berasal dari Rusia, dan dorongan untuk melenyapkannya. Hal yang sama juga terjadi dengan Iran, seolah-olah harus dihapuskan, begitu. Dan semua itu, tentu saja, selalu dikaitkan dengan sistemnya, dengan rezim politiknya, seperti yang biasa mereka sebut. Mereka tidak pernah menyebutnya sebagai pemerintahan, selalu disebut sebagai rezim. Tapi kebencian terhadap hal itu dan dorongan untuk menghapusnya, mungkin itu poin pertama. Poin kedua yang ingin saya tanyakan adalah, kenapa hal ini bisa berjalan? Karena yang saya lihat adalah apa yang saya sebut sifat solipsistik dari orang Eropa dan Amerika. Dan isu nuklir ini luar biasa menarik. Iran sudah sejak lama mengatakan, kami tidak mau bom. Kami punya fatwa yang melarang bom. Kami tidak mau senjata nuklir, karena itu tidak suci, tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Kami tidak membuatnya, kami tidak menginginkannya. Tapi kami ingin punya hak untuk menjalankan program nuklir sipil. Sementara itu, orang Eropa dan Amerika terus saja bilang, kalian pasti menginginkannya, kami tahu itu, dan kami akan mencegah kalian melakukannya. Padahal mereka sudah menandatangani JCPOA, dan perjanjian itu berjalan. Badan Energi Atom Internasional juga sudah mengonfirmasi bahwa perjanjian itu berfungsi, dan bahwa ia memang tidak sedang mengerjakan senjata nuklir. Tapi orang Eropa keturunan Amerika, dan terutama orang Amerika sendiri, terus berpura-pura bahwa tidak, inilah yang mereka inginkan. Lalu kita baca artikel di New York Times yang bilang, pendekatan kita berhasil, karena dari semua negara yang berusaha punya senjata nuklir, Iran butuh waktu paling lama untuk mengembangkannya. Dan sampai sekarang pun mereka belum berhasil. Mereka lalu mencontohkan Israel, Pakistan, India, dan Korea Utara yang semuanya mengembangkan senjata nuklir secara ilegal, melanggar perjanjian NPT. Jadi katanya, apa yang kita lakukan ini berhasil. Rasanya seperti berbicara dengan orang yang belum pernah benar-benar mendengar pandangan dari pihak lain. Dan begitulah cara mereka meyakinkan diri sendiri bahwa mereka benar. Maaf, ini sebenarnya dua pertanyaan yang berbeda, tapi bagaimana pendapat Anda? Nah, sebenarnya dua pertanyaan itu saling berkaitan. Maksudnya begini, kita sudah dicuci otak soal negara-negara ini, baik Rusia maupun Iran. Bagi banyak orang, Iran dianggap sebagai wajah Islam yang paling menakutkan. Padahal kalau kita lihat lebih dekat, Islam Syiah itu sebenarnya jauh lebih liberal dibandingkan Islam Sunni. Dan masyarakat Iran juga jauh lebih terbuka dibandingkan masyarakat Sunni, terutama di tempat-tempat di mana Islam diterapkan dengan sangat ketat, seperti di Semenanjung Arab. Jadi tidak ada pandangan objektif yang benar-benar adil tentang apa itu Iran. Kita sudah dicuci otak, karena selama Perang Dingin, atau setidaknya sebagian besar masa itu, Amerika menganggap Iran sebagai musuh. Lalu kita ikut saja mengadopsi musuh-musuh Amerika. Hal yang sama persis kita lakukan terhadap Rusia. Jelas, Rusia adalah pesaing Amerika Serikat, dan Amerika melihatnya sebagai kompetitor, bahkan sebagai lawan atau rival. Tapi sibna to wern, to with the road.
On the contrary, it's complementary to Europe, and therefore Sebaliknya, ini justru bersifat saling melengkapi dengan Eropa. Karena itu seharusnya kita bisa membangun diskusi dan hubungan yang selaras. Masalahnya adalah di Eropa, dan saya sendiri mengalaminya waktu masih di NATO, saat berdiskusi dengan perwira lain, para kolonel dari yang disebut Eropa Lama. Maksud saya, Prancis, Italia, Spanyol, seperti yang dulu disebut Donald Rumsfeld sebagai Eropa Lama, semuanya punya kesan yang sama, bahwa NATO memberi lebih banyak ruang bagi Eropa baru. Maksudnya, negara-negara Baltik, Polandia, dan seterusnya yang bergabung dengan NATO belakangan, dan yang sebenarnya lebih dekat hubungannya dengan Amerika Serikat. Dan ingat, Donald Rumsfeld dulu membedakan antara Eropa Lama dan Eropa baru ketika membahas soal perang di Irak. for the Iraqi war, the war in Iraq. And those who supported the Dan mereka yang mendukung invasi Amerika Serikat ke Irak justru adalah negara-negara yang disebut Eropa baru. Maksud saya, pasukan pertama yang dikirim berasal dari Ukraina, Polandia, negara-negara Baltik, terutama Lituania. Mereka semua ikut menyerang Irak dengan penuh semangat, sementara yang lain lebih enggan, terutama Jerman dan Prancis. Negara-negara lain memang mencoba ikut serta, tapi juga dengan setengah hati. Bagaimanapun, kita bisa lihat bahwa pengaruh Eropa baru di lembaga-lembaga internasional Eropa, seperti NATO dan Uni Eropa, meningkat karena mereka berpihak pada Amerika Serikat. Dan karena itu, Amerika Serikat mendorong hal ini. Karena itu menjadi semacam kuda Troya mereka di dalam organisasi-organisasi tersebut. Trojan horse into those especially the EU. NATO is basically a US organization. Maksud saya, terutama Uni Eropa. NATO pada dasarnya adalah organisasi Amerika Serikat, jadi tidak perlu ada lagi kuda Troya di sana. Tapi dukungan itu tetap ada, karena semua keputusan diambil berdasarkan konsensus, jadi semakin negara yang berpihak pada Anda, semakin baik. Karena itu, kita melihat pengaruh yang makin besar dari negara-negara yang paling menentang Rusia. Mereka begitu menentang, sampai rela merugikan ekonomi mereka sendiri demi memuaskan kebencian mereka, bisa dibilang begitu. Kita sudah melihat contohnya dalam hal listrik selama bertahun-tahun. Negara-negara Baltik misalnya, yang dulu bagian dari Uni Soviet, dulu punya listrik yang sangat murah. Mereka terhubung ke jaringan listrik Rusia. Dan tahun lalu, mereka baru saja berubah. Mereka tersambung ke jaringan listrik Eropa, yang omong-omong, biayanya ratusan juta euro. Sekarang mereka membayar listrik 2 atau 3 kali lipat dari harga yang dulu mereka bayarkan ke Rusia. Jadi sebenarnya tidak jelas apa perlunya, karena Rusia tidak pernah mengancam negara-negara itu akan memutus pasokan listrik. Ini persis sama dengan yang terjadi pada gas cair. Jadi kita sedang berada dalam situasi kebencian yang melampaui rasionalitas ekonomi. Dan sekarang, dengan konflik ini, dengan masalah di Selat Hormuz dan sebagainya, kita melihat semua ini berujung pada kenyataan yang sangat keras. Bahkan sekarang, di Uni Eropa, masih ada orang yang berpikir untuk memulai lagi kontak dengan Rusia demi membeli energi. Karena harga energi di Eropa sudah jadi sangat mahal. Dan tentu saja itu memengaruhi daya saing industri Eropa di pasar dunia. Jadi kita bisa lihat, situasinya sudah melampaui hal yang rasional di kedua konflik ini. Nah, apakah istilah Rusofobia itu tepat atau tidak? Saya rasa kita semua paham maksudnya. Dan jelas, yang sedang kita bicarakan ini sudah di luar batas rasionalitas. Hal yang sama juga berlaku untuk Iran. Masalah yang kita hadapi di Eropa sekarang adalah kita tidak suka Trump. Jadi saya sendiri tidak tahu, apakah kita lebih membenci Iran atau Trump? Dan itulah alasan kenapa kita mempertanyakan serangan itu. That's the reason why we put in question the attack. But imagine Obama would have launched this attack. Bayangkan kalau Obama yang melancarkan serangan ini, pasti Eropa akan memberikan dukungan penuh untuk serangan apapun. Nah, sekarang kita ada di posisi ini, dan itu menunjukkan betapa proses pengambilan keputusan di Eropa sudah jadi benar-benar tidak rasional. Semuanya berorientasi jangka pendek. Kita tidak melihat dampak jangka panjang dari keputusan kita. Kita juga melihat bahwa keputusan-keputusan itu bahkan tidak didasarkan pada intelijen. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya,
kalau bicara soal nuklir, dan ini berulang kali muncul, kalau Anda dengar pernyataan Menteri Luar Negeri Prancis misalnya, dia terus-menerus mengangkat isu nuklir Iran. Padahal intelijen Amerika Serikat sudah menyatakan bahwa mereka tidak punya bom, dan mereka tidak ingin punya bom. Tepat sekali, kita tahu itu. Kalau proses pengambilan keputusan kita rasional, melibatkan penilaian intelijen dan sebagainya, kita akan bilang, oke, barisi tidak step mole. We'd say, okay, so nuclear is not a problem. We may have other problems, but those other problems, let's assume... Kita mungkin punya masalah lain, tapi ya itulah masalahnya. Katakanlah kita punya masalah dengan sistemnya, dengan rezimnya, karena perempuan harus memakai jilbab. Nah, kalau begitu, pertama-tama kita juga seharusnya membahas hal yang sama dengan Arab Saudi atau negara lain. Tapi, kalaupun itu dianggap masalah, apakah itu masalah yang bisa diselesaikan lewat perang? Mungkin tidak. Maksud saya, itu mungkin bisa diselesaikan dengan cara lain. Dan saya yakin, kalau saja ada kebijakan luar negeri yang lebih terbuka terhadap Iran, kalau kita, karena Iran sudah menunjukkan banyak tanda, terutama belakangan ini, dan khususnya setelah perjanjian JCPOA, di mana sebenarnya Eropa punya kesempatan untuk mencabut sanksi, karena Iran sudah mematuhi JCPOA. Tapi pihak Eropa bahkan tidak mencoba melakukannya. Kalau dulu kita mencoba hal ini, kalau kita mencabut sanksi, kalau kita memperbaiki hubungan dengan Iran, itu sebenarnya bisa membantu seluruh sistem. Rezim itu, yang disebut rezim itu, mungkin akan melunak. Tapi sekarang, suasana di Iran berbeda. Sama seperti di Rusia, mereka merasa terancam. Mereka merasa ada ancaman terhadap keberadaan mereka sendiri. Artinya situasi ini justru memperkuat rezim yang disebut tadi. Ini memperkuat tekad mereka untuk melawan Barat. Ini memperkuat semangat itu. Bahkan, di kalangan orang-orang yang dulu, dan kita punya dokumennya, kita bisa lihat di Iran, bahkan di media sosial, perempuan-perempuan yang sempat turun ke jalan pada bulan Januari, sekarang sepenuhnya mendukung pemerintah. Karena di luar perjuangan politik mereka sendiri, ada perjuangan yang jauh lebih penting yang sedang terjadi. Ini adalah perjuangan eksistensial melawan Amerika. Dan kita terus saja mengulangi kesalahan yang sama ketika mencoba menangani masalah di apa yang disebut dunia barat. Kita berasumsi bahwa orang lain akan bereaksi seperti kita. Padahal sebenarnya, ini adalah budaya yang sama sekali berbeda, dengan cara yang berbeda dalam memahami manusia. Makna perang, makna damai, negosiasi, makna hidup, dan makna kematian. Semua itu punya yang lain. Dan masalah muncul ketika kita memaksakan budaya kita kepada mereka. Nah, semua itu akhirnya mesti mengada konfrontasi full. Ya benar, ini pengamatan yang sangat penting. Saya punya mantan murid yang belum lama ini bertanya, kenapa orang Iran tampak tidak kalah meskipun pemimpin tertinggi mereka dibunuh oleh Amerika? Kenapa ini bukan seperti momen Adolf Hitler, tahu kan? Ketika dia menembak dirinya sendiri di bunker dan semuanya berakhir begitu saja. Jawabannya adalah tidak. Sistemnya tidak bekerja seperti itu. Ini Iran. Orang-orang di sana siap mati. Pertanyaan yang sangat bagus. This is Nitzmol Sekarang Nampur. It's a very good question here. And that's a fundamental, by the way. Dan itu hal yang sangat mendasar sebenarnya. Gagasan tentang kemenangan di dunia Muslim itu sangat berbeda dari pengertian kemenangan di dunia Barat. Di Barat, kemenangan berarti ketika musuhmu dihancurkan. Tapi di dunia Muslim, kemenangan berarti ketika kamu tidak menyerah. Jadi, bagi seorang Muslim, kemenangan itu adalah kemenangan atas diri sendiri, bukan atas musuh. Bukan jumlah orang yang kamu kalahkan yang menentukan apakah kamu menang atau tidak. Kemenangan ditengkon lekis karif tarot terafu, tidak merat. Semangat penting. And ini surprend angka maintius po misalnya. It's your sebab pada takut mali. They are not afraid of dying because for them it just shows that. Karena bagi mereka, itu menunjukkan bahwa kamu belum meninggalkan perjuangan. Kamu tetap berkomitmen. Kamu tetap tegak, tidak menyerah di hadapan musuh yang lebih kuat. Seberapapun kuatnya musuh, kamu harus tetap punya kemauan untuk berjuang. Dan itulah, pada dasarnya, makna dari jihad. Kata jihad berasal dari kata jahada, yang berarti berjuang, bertahan.
Itulah arti jihad. Dan bertahan di sini bukan soal menghancurkan musuh, tapi menadiri dia godaan untuk dibuatkan dan memavras. Itmots jihad. Ya. That's the meaning of jihad. Yeah. In this sense, you will never have a verse. Dan dalam konteks ini, kamu tidak akan pernah mengalami momen seperti Vercingetorix, di mana pihak lawan mengarakmu keliling karena kamu menyerah. Karena kamu sudah kalah, kan? Lalu kamu diarak di Roma dan dieksekusi di alun-alun utama. Tidak, kamu akan mati seperti Yahya Sinwar di Gaza. Exactly. If you want to have the Betul sekali. Kalau Anda orang Swiss atau rakyat Swiss pasti tahu contohnya, Winkelried. Itu contohnya, seseorang yang mengorbankan dirinya demi sebuah tujuan. Dan itulah kemenangan. Ketika seseorang berjuang untuk sesuatu dan tetap berkomitmen sampai detik terakhir, itulah kemenangan. Itulah arti kemenangan yang sebenarnya. Dua pengertian kemenangan yang berbeda ini hanyalah contoh bagaimana. Dan inilah alasan saya menulis beberapa buku tentang perang asimetris. Disitulah letak inti dari asimetri. Ketika logika dua pihak yang berhadapan benar-benar berbeda. Dan faktanya, kalau Anda mencoba menakut-nakuti seorang teroris dengan cara membunuhnya, bagaimana mungkin menakut-nakuti seseorang yang memang sudah siap mati? how can you deter someone by killing someone who is ready to die? Yep, it loses all point. Yeah. Exactly. And that's Ya, exactly jadi semuanya kehilangan makna. Betul, tepat sekali. Dan itulah inti dari perang asimetris. Dalam perang simetris, kedua pihak punya logika yang sama. Mereka punya alasan yang sama. Mereka juga punya semacam budaya perang yang serupa. Tapi kalau dalam perang asimetris, kedua pihak bekerja dengan prinsip yang berbeda, dengan logika yang berbeda. Dan itulah yang terjadi di sini. Itu sebabnya, karena orang Israel tidak pernah benar-benar memahami hal itu. Itulah mengapa satu-satunya negara yang masih menyebutnya terorisme setelah lebih dari 80 tahun, ya hanya mereka. Karena mereka belum mampu menangkap logika dasar dari perlawanan Palestina. Dan justru disitulah kekuatan orang Palestina. Tepat di situ. And that's the strength of the Palestinians, by the way. This is exactly that. It leads to a lot of dying. It leads to terrible. Semua itu berujung pada banyak kematian, menimbulkan situasi yang benar-benar mengerikan. Pertanyaannya bagi saya adalah bagaimana kita keluar dari situasi ini, kan? Dan kalau setidaknya sebagian dari masalahnya adalah karena kita di dunia politik barat sudah tidak bertindak rasional lagi, tapi lebih emosional, maka pertanyaannya, apakah jalan keluar dari kebodohan yang sedang kita lakukan dan alami ini justru semacam rehabilitasi emosional? Apakah kita perlu memikirkan cara memperlakukan negara-negara ini secara emosional, bukan secara rasional? Dan selama karier Anda berurusan dengan pihak-pihak yang berperang, pernahkah Anda melihat situasi di mana jalan menuju solusi bukan lewat pembicaraan, tapi dengan memengaruhi emosi salah satu pihak? Well, in my career, I was involved in many smaller conflicts. Dalam karier saya pernah terlibat dalam banyak konflik kecil di Afrika, Afrika Utara, dan wilayah lain. Saya bahkan pernah melakukan kegiatan mediasi dan hal-hal semacam itu. Tapi untungnya, saya berhadapan dengan orang-orang yang masih punya pendekatan rasional terhadap konflik. Kalau bicara tentang dunia barat, saya rasa sejak awal 2000-an, pendekatannya justru sangat emosional, terutama soal terorisme dan hal-hal yang terkait. Dan ini jadi sangat sulit, karena kemudian berubah menjadi masalah dalam negeri. Kita bisa lihat contohnya di negara seperti Prancis. Orang-orang mulai saling membenci, karena muncul pandangan bahwa setiap Muslim adalah teroris. Pendekatan yang sangat menyederhanakan seperti itu. You know, this kind of schematic approach. And I mean, I noticed that the Western Saya perhatikan bahwa mentalitas Barat justru cenderung kurang rasional dibanding yang lain. Kita bisa bicara tentang bagaimana rasionalitas dipahami di berbagai belahan dunia, terutama di dunia Muslim. Tapi mereka punya rasionalitas sendiri. Itu juga bentuk rasionalitas. Sementara kita justru meninggalkan rasionalitas itu. Kita bahkan tidak tahu kenapa kita berperang dengan mereka. Maksud saya, semua perang yang kita ciptakan di Timur Tengah selama seperempat abad terakhir benar-benar membuat kawasan itu tidak stabil. Dan lebih jauh lagi, karena kita membuat hidup di Timur Tengah jadi mustahil, orang-orang pun datang ke Eropa.
Sekarang masyarakat di Eropa justru berjuang menghadapi arus imigrasi. Jadi sebenarnya kita sendiri yang menciptakan kondisi itu. Jadi kita sedang terjebak dalam semacam lingkaran setan yang sebenarnya kita ciptakan sendiri. Dan saya benar-benar tidak melihat ada siapapun di Barat, terutama di posisi kepemimpinan, yang menyadari hal ini. Mungkin di beberapa partai, di beberapa negara, ada orang yang paham tentang lingkaran setan yang sedang kita alami. Tapi, di tingkat kepemimpinan yang kita miliki sekarang, di Eropa dan di negara-negara Eropa, tampaknya mereka tidak mengerti hal itu. Mereka justru cenderung memperburuk konflik. Karena kalau mereka tidak menemukan solusi, dan disinilah situasinya mirip dengan yang terjadi di Iran, mereka tidak bisa menemukan jalan keluar dari masalah yang mereka ciptakan sendiri. Akibatnya, bukannya mundur dan berkata, "Ya sudah, kami memang salah." Mereka malah terus melangkah ke arah yang salah. Kita harus mundur sedikit, mengambil jarak, lalu mulai berbicara. Tidak, itu bukan pendekatan mereka. Mereka berpikir bahwa dengan meningkatkan konflik, mereka akan menang. Dan disitulah saya melihat hal ini jadi sangat berbahaya, karena kita justru melakukan hal yang sama. Maksud saya, apa yang kita saksikan di Palestina sejak Oktober 2023, itu persis seperti itu. Faktanya, kita bereaksi dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Israel. Memang, tingkat intensitasnya tidak persis sama. Bisa saja orang berdebat apa lebih besar atau lebih kecil. Tapi kalau bicara soal nyawa manusia, jelas lebih sedikit dibandingkan yang terjadi di Palestina. Tapi bagaimanapun juga, logikanya sama. Alih-alih mencari solusi untuk situasi yang sebenarnya bisa diprediksi, kita justru cenderung bereaksi berlebihan. Kita cenderung menggunakan lebih banyak kekuatan yang kasar. Kita jadi lebih keras, lebih destruktif, karena kita pikir dengan meningkatkan konflik, kita akan menang. Tapi itu sebenarnya sangat khas Eropa atau Barat, karena Amerika Serikat juga punya cara berpikir yang sama. Kemenangan kita selalu diukur dari keseimbangan kekuatan. Dan disitulah masalahnya. Kita tidak mampu mengantisipasi masalah, tidak bisa memprediksi masalah. Kita hanya bereaksi secara emosional, tidak rasional. Lalu kita menyesal ketika situasi lepas kendali dan merasa harus meningkatkan eskalasi. Dan itulah yang terjadi sekarang. Itu juga yang terjadi di masa lalu, di Lebanon, dan di banyak tempat lain. Semua situasi itu kita sendiri yang menciptakannya. Semua, tanpa kecuali. Ini jalan buntu. Pendekatan seperti ini cuma berhasil kalau pada akhirnya kita memang punya keunggulan dalam perang konvensional. Tapi dunia kita sekarang sudah bukan seperti itu lagi. Ini benar-benar jalan buntu. Maksud saya, seluruh pendekatan peradaban dari dunia politik Barat saat ini sedang berada di jalan buntu. Jadi pertanyaannya, kita bahkan bukan lagi berdiri di depan tembok. Kita sudah menabrak tembok itu. Dan itu sesuatu yang baru, bukan? Ya, tentu saja. Seperti yang saya bilang, masalahnya ada pada kepemimpinan. Itu sebabnya, sebenarnya saya tidak melihat ada maksud saya, mungkin kita bisa menemukan solusi sementara. Dan itu juga yang terjadi dengan Iran dan Rusia. Mereka tahu bahwa solusi sementara hanya bersifat sementara. Artinya masalah itu akan muncul lagi suatu saat nanti. Dan karena itu, kalau kita tidak akan mengubah cara pandang kita, maka yang harus diubah adalah kepemimpinannya. Themat Smoley solusi lain. Yang lucu adalah, dan saya nggak mau ada yang salah paham dengan apa yang akan saya katakan. Lucunya kalau memang kepemimpinan itu yang jadi masalah. Dan kalau pihak lain seperti Rusia, Iran, dan Beijing sampai pada kesimpulan yang sama, maka lucunya, Barat sebenarnya sudah pernah membuat cara untuk mengganti kepemimpinan, kan? Nah, jangan ada yang menafsirkan ini macam-macam. Ini cuma ya, kita sedang menciptakan presiden. Ya, presiden yang sangat-sangat berbahaya. Dan saya benar-benar percaya, orang-orang di Washington dan Brussels harus mulai memikirkan bagaimana hal-hal seperti itu jangan sampai jadi norma internasional. Karena ya, prosesnya sudah dimulai.
norms because it has been started. Well, you see, the problem is that are we able to do that? I mean, if you Begini, masalahnya adalah, apakah kita benar-benar mampu melakukan itu? Maksud saya, kalau kita lihat kepemimpinan di negara lain, seperti Iran, Tiongkok, atau Rusia, kita bisa lihat para pemimpinnya jauh lebih tua dan punya pengalaman yang jauh lebih banyak. Kalau kita bicara soal kebijakan luar negeri misalnya, atau para diplomat dari negara-negara itu, kita melihat orang-orang dengan pengalaman yang sangat luas, juga pengalaman hidup yang panjang. Mereka bisa mengambil jarak dari masalah, bukan terlibat langsung di dalamnya. Mereka punya kemampuan untuk mengelola secara makro, bukan secara mikro. Have a macro management, not micro management. I mean, they can manage things. Maksud saya, mereka bisa mengelola sesuatu dari tingkat yang lebih tinggi, bukan dalam arti manajemen taktis. Mereka berpikir secara strategis, bukan secara taktis. Sementara para pemimpin kita cenderung menjadi pemimpin yang taktis. Mereka tidak punya banyak pengalaman. Mereka bereaksi sangat cepat terhadap berbagai hal. Mereka sering membuat banyak tuduhan, dan keputusan mereka, omong-omong, sering didasarkan pada tuduhan-tuduhan itu. Kita melihat hal itu terus-menerus. Budaya mereka juga sangat buruk. Kita juga melihat bahwa para pemimpin kita kurang memahami sejarah, kurang memahami budaya asing. Mereka belum pernah tinggal di luar negeri. Mereka tidak punya banyak pengalaman hidup bersama peradaban lain. Kalau kita lihat para elit di negara-negara lain, seperti Rusia, Tiongkok, atau Iran, mereka itu banyak menghabiskan waktu di luar negeri. Mereka punya wawasan budaya yang luas. Mereka paham sejarah. Mereka mengerti budaya lain jauh lebih baik daripada kita memahami mereka. Dan itulah keunggulan mereka. Mereka mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal mereka. Dan ini ya, tidak diragukan lagi. 2500 tahun lalu Sun Tzu sudah bilang, kalau kamu tidak memahami musuhmu, kamu berispu wafo. Dan itulah yang terjadi sekarang. Kita hanya mengira kita memahaminya. Dan itu masalah besar. Barbar ada di gerbang barat, teman saya. Barbarians at the gate, at the western gates, my friend. Ya, betul sekali. Lindungi diri dari para barbar dari barat. Baik, Jack, terima kasih banyak untuk semuanya. Percakapan ini benar-benar sangat bermanfaat. Bagi orang-orang yang ingin mengikuti Anda, tulisan-tuli Anda, kemana sebaiknya saya arahkan mereka? Where should I point them to? Well, since my book may be Nah, karena buku saya mungkin dilarang di beberapa negara, meskipun belum ada keputusan apapun dari Uni Eropa soal itu, mungkin ada pihak yang bereaksi berlebihan atau terlalu patuh terhadap larangan itu. Bagaimanapun juga, Amazon jelas jadi sumber terbaik bagi orang di seluruh dunia untuk mendapatkan buku-buku saya. Saya menulis beberapa buku, dan yang terakhir adalah yang ada di belakang saya ini. Buku itu ditulis dalam bahasa Inggris untuk membantu upaya perdamaian di Ukraina. Saya juga punya buku lain yang berkaitan dengan Iran, berjudul Governing by Fake News. Buku itu membahas konflik Iran dan operasi banjir Al-Aqsa, yaitu operasi Palestina pada tanggal 7 Oktober 2023. Buku ini juga menjelaskan peran Iran dan seluruh persoalan di Timur Tengah, yang pada dasarnya berpusat pada isu Palestina. Terdiri semua puskes tersedia dalam bahasa Inggris. Beberapa sudah bahasa Asia, Spanyol, Arab, Mandarin, Tasia. Termtarid, itu buku itu do hampir dua bahasa tingin. You find that in almost every language. So Ya teman-teman, silakan cari buku-buku Kolonel Jack Bode di Amazon. Coba googling namanya, ketik di Amazon, dan lihat karya-karyanya. Beliau punya pengetahuan yang luar biasa. Sangat menarik sekali, dan kami pasti akan mengundang Anda kembali dalam waktu dekat. Jack Bode, terima kasih atas waktunya hari ini. Thank you for your time today. Terima kasih banyak sebenarnya. Terima kasih sekali. Thank you very much.